asmai, baik buat saya. 5. Apa? Kemurahan. Ini kemurahan punya penjelasan dalam Alkitab ini menarik. Ada orang yang baik sekali, dia tidak masalah dengan siapapun, tidak marah dengan siapapun, tidak minum cap tikus juga, orang baik. Tapi ini orang punya sekikir, tidak ada dua. Sekikir sekali. Di sini ada yang begitu, yang sekikir sekali. Jangan coba-coba minta sumbangan, mati kita. Saudara-saudara, kemurahan itu bagian dari kebersamaan. Tuhan tidak mau kita hidup untuk diri kita sendiri. Kalau hidup dengan orang lain, bermurah hatilah. Semua yang berpusat pada diri sendiri Tuhan Allah tidak mau. Semua yang berpusat pada diri sendiri Tuhan Allah tidak mau. Yang berpusat pada diri itu apa? Kesombongan. Tuhan Allah tidak mau. Kikir. Tuhan Allah tidak mau. Karena kita punya hidup ini untuk orang lain. Saya punya teman-teman yang biasa meditasi, mereka datang kalau lihat saya dengan ibu bertengkar sedikit, dan bilang, kamu suami istri bertengkar. Orang seperti saya tidak bertengkar dengan siapa. Saya bilang, iya, karena engkau hidup di hutan. Pohon mana yang akan kasih tersinggung Anda di hutan? Tidak. Hidup dengan manusia ini kita kan dituntut banyak hal. Kita manusia ini kan mut-mutan begitu. Toh kadang-kadang kita baik sekali. Pas datang tuh karena enak, badan lagi bagus-bagus, baru minum vitamin datang. Salam semua, apa kabar? Cantik-cantik semua. Aduh, mantap salam, mantap-mantap. Hari ini. Belum tentu besok kan? Besok mungkin karena efek vaksin atau apalah begitu. Dia sampai hanya begini. Hei ibu, kenapa tidak seperti kamu? Kau tanya-tanya kenapa? Nah, Tuhan mau kita jadi berkat kan? Bermurah hati sedikit kan? Nah ini serius. Saya pakai 2 contoh. 1, kita ada nama. Kita semua ada nama. Kita punya nama ini sebenarnya untuk siapa? Kita punya nama ini. Untuk kita dan untuk orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri, tidak ada. Siapa di sini yang panggil namanya sendiri? Siapa di sini yang pas mau makan terus dia bilang, "Ya Andi, makan." Kan tidak ada. Kita punya nama ini untuk orang lain juga. Ya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Amin kok. Kedua, kita makan atau tidak? Makan. Kita makan ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan untuk orang. Maksudnya begini, istri itu kalau dia sakit dan tidak mau makan, kami suami bilang begini, "Mah, makan sayang." Tidak bisa papa. Makan sayang. Dia bilang, mulut pahit. Mama, makan. Ketika tidak ada bahasa lagi kami akan bilang, "Ma, makan karena anak-anak masih kecil loh." Itu dia langsung tambah. Mau anak-anak ada mama baru. Jadi mereka makan saja itu kepentingannya untuk orang lain juga. Tapi heran, ada orang yang makan tidak ingat orang lain. Kita kerja di gereja ini, tapi satu itu dia bangun, dia ambil semua, lalu kita makan apa? Kita persekutuan kan tidak bisa begitu. Kita pakai pakaian atau tidak? Pakai kan? Nah, kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa sebenarnya? Untuk diri dan untuk orang. Untuk diri supaya jangan panas atau jangan kedinginan. Untuk orang lain itu ya, maksudnya apa ya? Ya kalau kita sendiri kan tidak pakai juga tidak apa-apa kan? Kalau kita sendiri tidak ada orang kan kita bisa jalan saja tidak apa-apa. Tapi karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian, betul kok tidak? Supaya orang ketemu kita deh, jadi kemurahan itu penting dalam kaitan kita hidup di orang lain. Yang sekikir-sekikir dong berhenti sudah. Saya mau kasih tahu saudara, ada orang yang bukan tidak diberkati,
Tapi kan dia terlalu sekikir. Dia tahu sekali cara bagaimana mengumpulkan uang, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Dia tahu menjadi kaya, tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Saya suka pakai contoh, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya baru saya telepon, Pak Pendeta, yuk saya di Surabaya, enak pesir-pesir. Tidak Pak Pendeta, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Bapak. Sudah dapat rujukan dulu baru ke sana, sudah atur saja. Jangan terlalu sekikir juga lah. Kita ini, kadang-kadang dengan Tuhan pun kita sekikir ini. Saya tidak tahu di sini, di banyak tempat itu ada tangguh persembahan datang dia hanya, apa ini? Itu saat kedua, orang Kristen ini banyak kemurahannya terjadi waktu Natal dan Paskah. Orang baik di waktu Natal Paskah itu terlalu baik, tapi mungkin di waktu mau pemilu juga lah mungkin ada. Saudara-saudara, kalau mau Natal mau Paskah ada nenek-nenek lewat bawa pepaya begitu. Nenek, kemana? Pasar, buat jual. Nenek, sini, mari. Sudah jam begini nenek ke pasar, mari nenek, mari. Nenek duduk. Nenek mau minum apa? Boleh. Terserah ibu saja. Nenek boleh bilang teh, kopi, bir atau wine. Nenek pilih saja. Nenek bilang sudah saya bir saja. Nenek pilih bir saja. Dia kasih keluar bir, nenek minum 2 botol. Terus dia keluar bawa uang, dia bilang, nenek ini untuk bayar pepaya ini. Ini hari Natal, hari baik. Jadi ini ada gula, ada beras, ada kopi. Nenek tinggal di mana? Oh, di tempat satu. Nenek pulang, jalan kaki. Jangan. Grab. Antar nenek pulang. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, Mama, kenapa? Kau punya nenek datang lagi itu. Atur dulu itu nenek itu. Kemurahan itu berat untuk kita atur. Tapi yang Tuhan maksudkan kemurahan supaya kita belajar menjadi berkat bagi orang lain. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah jadi. Akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Apakah karena usia? Apakah karena sakit? Apakah karena kecelakaan? Kita tidak berdaya. Tapi waktu orang cek, ini orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya. Tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Jangan sampai waktu dia masuk pintu semua bilang, beban sudah datang. Jangan begitulah. Hidup itu kita bermurah hati sedikit. Ada dua orang berdoa minta karunia di Tuhan. Ternyata di Tuhan itu tinggal 2 karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala, ya dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka bertemu di satu perapatan jalan. Yang punya karunia memberi itu, sementara duduk di atas mobil mewah, satu tanda dia sukses. Yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Dari waktu mereka dua baku lihat begini, yang satu, perasaan kan engkau dapat karunia memberi, kenapa engkau lebih sukses dari saya? Terus dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu, saya selalu harus memberi.
maka kepada saya Tuhan titipkan lebih. Engkau kan mau bagi orang, toh ini lebih. Engkau kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya bilang. Saya tidak tahu kita di sini lebih banyak karunia apa itu. Nanti masing-masing ukur saja begitu. Yesus baik buat saya.